Pengalaman horor yang aku rasain bersama bestie aku, si Nindah. Jadi ceritanya tuh begini, kami kan berencana untuk staycation, liburan di hotel yang cukup bagus dan terkenal lah yang ada di Batam. Berhubung di hotel itu check-innya jam 2 siang, tapi karena di kerjaan aku pulang jam 10 malam, dan si Ninda pulangnya jam sore, jadi mau nggak mau si Ninda nungguin aku pulang dari kerjaan dulu, baru berangkat barangnya jam 10 malam. Jadi kami sepakat jam 10 malam akhirnya untuk berangkat ke sana. Setiba selesai kerjaanku, akhirnya siap-siap, ya udah jam 10 lewat kami berangkat. Pesan Grab, Grabnya datang, ya udah kami menuju perjalanan ke hotel tersebut. Akhirnya sampai di hotel itu, turun tuh dari mobil. Jadi aku ngerasa, Ninda pun juga ngerasa sama aku, hawanya itu udah kayak gak enak gini, kayak kok kayak gak enak aja, sepi gitu. Apalagi padahal hotelnya bagus gitu kan, terkenal. Jadi kayak mungkin karena kami pikir check-innya kemalaman kali ya, makanya kayak ngerasa ya agak seram gitu karena sepi, gelap gitu kan hotelnya. Ya udah tuh kami masuk ke lobby, terus ya udah nemui resepsionis, kami dikasih kunci, kami menuju ke lift. Kami masuk ke lift, ya udah aku tekan tuh tombol 6. Jadi kamar kami itu ada di lantai 6. Jadi setelah tekan tombol 6, lift itu tertutup, kami nunggu di lift itu sambil lift itu berjalan. Setelah lift itu berjalan, lalu lift itu berhenti, pintunya terbuka. Kami shock karena lift itu berhenti di ruangan yang gelap gulita banget. Pokoknya gelap, terus hawanya nggak enak lagi. Pokoknya kayak serem banget lah. Kami langsung cemas. Tiba-tiba kayak aku sama Ninda merinding saat itu. Terus Ninda bilang, kayaknya salah nih. Coba buru lagi, tekan lagi tombolnya. Ya udah tuh aku tekan lagi tombol 6. Liftnya tuh tutup, langsung berjalan lagi. Terus pas berhenti, lift itu terbuka. Tiba-tiba ke ruangan itu lagi, gelap. Pokoknya seram gitu. Jadi aku sama Ninda saling pandang. Kami sudah benar-benar takut tuh, apalagi kami cewek berdua. Takut banget. Terus kayak berusaha untuk tetap tenang. Aku coba lagi tekan tombol 6, terus lift itu tertutup. Pokoknya sepanjang lift itu berjalan, kami berdoa, berharap tidak diganggu. Walaupun sebenarnya udah diganggu, tapi jangan diganggu lagi. Pokoknya kami berdoa, berusaha tenang gitu kan. Setelah itu liftnya berhenti, liftnya terbuka, dan akhirnya memang ke ruangan yang kami maksud. Terang gitu tempatnya. Kami keluar dari lift itu, terus berjalan menuju cari kamar kami. Terus kami masih kepikiran soal tadi tuh. Tapi aku bilang sama si Ninda, oke lah, mungkin kita diganggu, tapi kita jangan dipikirin itu lagi ya. Nanti kalau kita semakin mikirin itu, nanti semakin diganggu. Terus Ninda bilang, iya. Akhirnya kami berjalan menuju ke kamar kami. Dapatlah tuh kamar kami. Ya udah kami masuk. Kami masuk kamar, ya udah kami berusaha untuk melupakan yang kejadian yang menegangkan itu. Pokoknya kami berusaha untuk melupain itu. Terus kami bikin seolah-olah suasananya cair. Kami berusaha untuk relax, tenang gitu kan. Kami nyalain TV, nonton sambil ngemil gitu kan. Pokoknya kami cerita-cerita yang menyenangkan lah. Pokoknya biar nggak kepikiran soal tadi. Asik-asik ngobrol, nggak terasa itu udah jam 12 lewat. Benar-benar kami jatuhnya begadang lah istilahnya. Jadi ya udah tuh ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kami. Terus ya udah tuh, aku pikir petugas hotel kan. Entah mau kayak butuh sesuatu atau apa gitu kan, ada keperluan apa gitu kan. Ya udah tuh aku buka. Pas aku buka ternyata nggak ada orang. Aku bingung siapa yang ngetok. Terus Ninda bilang, siapa yang ngetok deh, kata si Ninda. Terus aku bilang nggak ada orang loh. Terus kami terdiam tuh. Tapi kami berusaha tenang, kayak nggak mikirin macam-macam lah. Terus aku alihin, langsung kembali ngobrol lagi tuh kami. Terus pas ngobrol-ngobrol, tiba-tiba diketok lagi tuh pintu kamar kami. Bahkan lebih kuat dari yang tadi. Terus aku dengan Ninda kayak saling pandang dong.
Pokoknya kami sudah mulai takut tuh. Terus kami berdua berjalan, terus ngintip tuh di kaca cembung kecil yang ada di tengah-tengah pintu kan. Gak ada siapa-siapa memang. Terus kami terdiam. Ya udah, kami kayak berusaha untuk ngelupain, gak mau bahas. Karena kalau semakin dibahas semakin takut kami kan. Kami ngalihin. Ya udah yuk kita tidur yuk, aku bilang sama si Ninda. Ya udah ayo, kata si Ninda. Akhirnya kami tidur di ranjang yang berbeda karena kan kami pesan double twin. Jadi aku di ranjang aku, si Ninda di ranjang dia. Ya udah kami tidur tuh. Akhirnya kami bisa tidur. Ya udah. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak selimut aku tuh kayak ditarik gitu loh. Semakin lama tuh selimut semakin ke bawah, tertarik ke bawah. Dan akhirnya aku kebangun. Pas aku kebangun, itu selimut yang kayak ada yang narik dari bawah tuh berhenti loh, sampai ke pergelangan kaki aku. Di situ aku langsung ketakutan, bener-bener takut. Kulihat pelan-pelan ke bawah, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus aku bingung, kenapa selimut ini tertarik gitu? Siapa yang narik? Sedangkan si Ninda nggak mungkin Ninda lagi tidur gitu. Terus aku kayak sadar itu pasti ada sesuatu yang ganggu aku. Akhirnya aku jadi nggak tenang. Akhirnya aku langsung nggak bisa tidur lagi. Saat itu langsung main HP, buka YouTube, nonton film SpongeBob, pokoknya yang film yang mencairkan suasana lah. Akhirnya aku nggak bisa tidur. Terus nonton, terus ya udah akhirnya sampai jam 6 tuh udah mulai ngantuk tuh aku. Mungkin efek karena aku kurang tidur jadi mulai ngantuk. Akhirnya aku mulai tertidur. Tiba-tiba si Ninda bangunin aku tuh sekitar jam 7. Soalnya kan kami sudah sepakat ngobrol-ngobrol, sepakat nanti kita jam 7 mau berenang pagi. Tapi karena aku masih ngantuk, akhirnya aku bilang sama si Ninda, kamu duluan aja berenang ya, atau kamu sendiri nggak apa-apa. Soalnya yang aku tahu si Ninda ini anaknya kalau apa-apa berani sendiri gitu. Terus si Ninda nggak masalah, ya udah aku sendiri aja ya berenang katanya. Ya udah, aku bilang. Akhirnya si Ninda keluar tuh dari kamar. Aku masih terdengar suara dia keluar dari kamar sampai pintu tertutup kan. Ya udah, aku lanjut tidur lagi. Terus tiba-tiba kan alarm aku berbunyi tuh jam 8 lewat. Sengaja jam segitu bangun biar bisa sarapan. Jadi alarm aku berbunyi, aku bangun. Terus aku lihat si Ninda tertidur. Terus aku pikir si Ninda berarti nggak jadi berenang. Terus aku heran kenapa dia nggak jadi berenang. Apa karena aku nggak mau berenang makanya dia nggak mau berenang. Terus ya udah aku bangunin dong si Ninda itu. Tapi pas aku bangunin si Ninda ini nggak bangun-bangun, kayak tidur orang mati gitu loh. Gak biasanya nih anak. Biasanya kalau dibangunin ya nyaut, ini nggak nyaut-nyaut. Ya udah tuh, mungkin dia lagi capek atau apa kan. Ya udah aku biarin. Terus aku ke toilet mau buang air kecil. Setelah buang air kecil, aku buka pintu kamar mandi. Aku kaget si Ninda berdiri, senyum-senyum, nungguin aku di depan toilet. Terus heran dong aku. Tadi dibangunin susah, tapi giliran aku selesai dari toilet, aku buka pintu, dia malah nunggu di depan pintu dengan keadaan fresh gitu loh. Kenapa nih anak? Aneh banget gelagatnya dalam hati aku. Terus aku bilang, kamu mau ke toilet? Dia senyum-senyum aja, langsung masuk tanpa nyaut omongan aku tadi. Langsung masuk sambil natap aku senyum-senyum gitu. Terus dia tutup tuh pintu toilet. Terus aku bilang aneh gelagat dia. Tapi udahlah, nggak aku pikirin, mungkin dia lagi pengen kelihatan aneh aja gitu kan. Masih positif thinking tuh aku. Ya udah, aku ke sofa tuh sambil duduk, sambil nonton, sambil ngemil. Tiba-tiba aku terdengar suara ada pintu masuk dari kamar. Ternyata itu si Ninda dengan baju berbeda sambil tenteng plastik yang berisi baju-baju kotor dia mungkin saat berenang, baju basah dia. Terus aku tanya, kamu jadi berenang? Kata dia, ya jadi dong, nggak mungkin enggak, kata dia. Di situ aku langsung kayak dek gitu. Aku langsung tanpa banyak basa-basi langsung buka tuh pintu kamar mandi. Ternyata nggak ada orang. Di situ aku langsung merinding. Si Ninda natap aku heran, kenapa sih Dea, kata dia. Terus ya udah, akhirnya aku jelaskan. Langsung aku jelasin. Tadi pas aku bangun tidur, alarm aku bunyi jam 8 lewat. Aku lihat kamu masih tidur. Aku pikir kamu nggak jadi berenang.
Tiba-tiba pas aku ke toilet, selesai toilet, kamu malah nunggu di depan pintu toilet sambil senyum-senyum aneh gitu ke aku. Terus masuk ke toilet. Tiba-tiba pas aku lagi nonton, kamu langsung masuk ke kamar. Ternyata kamu dari kolam renang. Aku pikir kamu tadi nggak jadi loh, Nin, berenang. Jadi orang yang aku temui itu siapa? Si Ninda langsung bilang, wah, langsung kami kayak, wah, nggak tahu, langsung kayak punya pemikiran masing-masing, itu pasti diganggu. Si Ninda bilang, kamu diganggu kayaknya, itu deh. Terus aku, ya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Di situ langsung merinding aku. Hingga pas kami pulang pun aku masih kepikiran soal tadi. Ternyata aku nggak nyangka sih hotel sebagus itu juga bisa diteror sama makhluk halus. Ternyata makhluk halus itu ada gitu loh. Itulah pengalaman horor yang nggak bisa aku lupain sama si Ninda.